Shalom, saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun di dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, kita berjumpa kembali dalam seri panduan ibadat untuk orang sakit dan kedukaan atau kematian. Dari video kita yang terakhir, kita akan lanjutkan setelah ibadat sesaat setelah kematian. Kita lanjutkan dengan ibadat atau sesungguhnya terlalu panjang kalau dikatakan ibadat. Doa, bagaimana memandikan jenazah, kemudian uh, merawat jenazah, di antaranya mengenakan pakaian, sepatu, dan lain-lain perlengkapan yang dikenakan pada jenazah. Lalu setelah itu kita masuk pada poin ini, memasukkan jenazah ke dalam peti. Namun saudara-saudara, apakah harus prodiakon? Sesungguhnya tidak harus prodiakon. Bedanya apabila pada prodiakon saya anjurkan Anda untuk melakukan pemercikan air suci pada bagian-bagian tertentu, sedangkan untuk yang bukan prodiakon saya tidak berani untuk memberikan rekomendasi karena memang saya belum pernah menemukan yang seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, inilah dia panduannya, saya perbesar sedikit. Ibadat memandikan jenazah. Seperti yang saya sampaikan tadi saudara-saudara, manakala tidak ada prodiakon, idealnya sebenarnya kalau pastor. Tapi kalau tidak ada pastor ya prodiakon, kalau tidak ada prodiakon ya boleh siapa saja yang bisa memimpin doa juga boleh melakukan hal ini. Ini doanya singkat, dimulai dengan tanda salib, kemudian ada pengantar sedikit, lalu kemudian langsung masuk pada doanya. Ini doanya, doa. Bersihkanlah hambamu ini ya Tuhan dari segala dosanya dan basuhlah dia agar pantas menghadapmu. Nah, apabila prodiakon menginginkan, boleh prodiakon terlebih dahulu yang mengambil air, kemudian dibasuhlah mayat itu, lalu kemudian dilanjutkan oleh keluarga atau orang yang sudah ditetapkan untuk melakukan pemandian terhadap jenazah. Nah, selama proses memandikan jenazah ini dapat dilakukan doa rosario atau mendaraskan ayat-ayat dari kitab Mazmur. Tapi perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa bagian saya ini adalah bagian doanya. Sebab di dalam memandikan jenazah itu ada hal-hal teknis yang berkaitan dengan medis, tapi itu bukan wilayah saya, maka saya tidak akan menjelaskan sampai ke sana. Bagian saya adalah bagian ibadatnya atau doanya. Untuk memandikan jenazah ini sudah selesai. Kemudian berikutnya mengenakan pakaian. Nah, ini masih lanjutan. Setelah jenazah dimandikan, maka berikutnya adalah dikenakan pakaian padanya. Plus ada juga doanya. Sama dengan yang tadi, boleh didoakan oleh siapapun saja, keluarga yang biasa memimpin doa. Ini pengantarnya lumayan panjang, doanya singkat sekali. Saudara disebutkan namanya di sini. Di titik-titik ini disebutkan namanya. Saudara titik-titik XXX, kenakanlah pakaian pesta ini untuk menghadap Tuhan dengan pantas. Lalu kemudian pakaiannya mulai dipakaikan. Tentu saja mulai dari dalam ke pakaian yang paling luar. Kemudian itu ya, sampai doanya, sampai amin. Kemudian berikutnya, nah ini yang menjadi topik kita pada hari ini. Nah, di bagian poin yang keenam ini, memasukkan jenazah ke dalam peti ini ya agak sedikit panjang, lebih panjang daripada dua ibadat sebelumnya. Di sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ibadat dilaksanakan untuk memasukkan jenazah ke dalam peti yang telah disiapkan. Biasanya kan terjadi jenazahnya sudah dimandikan dan seterusnya, tapi petinya belum ada. Maka itu menunggu waktu beberapa saat petinya tiba lalu dimasukkan ke dalam. Nah, untuk di ibadat memasukkan jenazah ke dalam peti ini, apabila pada doa yang pertama, ibadat yang pertama, belum dilakukan pemercikan air suci oleh prodiakon, maka pada kesempatan ini dapat dilakukan pemercikan air suci plus pemercikan air suci ke jenazah plus ke dalam peti, barulah jenazahnya dimasukkan ke dalam.
Ibadat seyogyanya dipimpin oleh prodiakon boleh, tetapi jika tak ada, maka dapat pula dipimpin oleh orang lain yang biasa memimpin doa. Perlengkapan yang disiapkan lilin, salib, dan air suci. Kemudian di poin keempat, hanya prodiakon dan imam yang dapat melakukan pemercikan air suci. Pemimpin doa hanya melakukan doa biasa apabila bukan prodiakon atau bukan diakon atau bukan imam. Jadi doa biasa saja. Lalu setelah doa, jenazahnya dimasukkan ke dalam peti apabila bukan prodiakon yang memimpin. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian apa namanya? Prosesinya, doanya, ibadatnya ya. Diawali dengan lagu pembuka. Nah, ini kan biasanya kan keluarga sudah lebih tenang. Jadi lagu pembuka boleh di sini. Kemudian setelah itu ada tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, setelah bagian pembukaan, sekarang kita masuk pada bagian doanya. Di sini tidak terlalu panjang doanya, singkat saja. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia. Engkau menciptakan kami menurut citra-Mu dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu berkat Putra-Mu Yesus Kristus dan seterusnya. Baru saja Engkau memanggil saudara kami, disebutkan namanya sini, untuk berpulang kepadamu di surga dan seterusnya. Lalu kemudian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Kemudian, prodiakon menyiapkan bagian selanjutnya. Ya Allah, berkatilah peti ini. Jadi kita menghadap ke peti. Ya Allah, berkatilah peti ini yang akan menjadi tempat pembaringan saudara atau anak kalau anak-anak. Kemudian setelah mengucapkan kalimat ini, ketika dia mengucapkan Ya Allah, berkatilah peti ini yang akan menjadi tempat pembaringan saudara kami, lalu kemudian dia sambung dengan tanda salib pada diri sendiri dengan tidak bersuara apa-apa. Lalu kemudian yang berikut ini ke bawah ini persiapan untuk pemercikan air suci. Ini masih lanjutan doanya. Semoga peti pembaringan ini juga menghadirkan tempat kediamanmu sendiri sehingga saudara yang telah Engkau panggil dapat beristirahat di dalam damai-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemudian, setelah doa ini di atas, kemudian lalu kemudian peti yang akan di mana jenazah akan dimasukkan diperciki air suci. Kecuali untuk yang biasa, misalnya hanya ketua rukun, bukan prodiakon, saya tidak menganjurkan untuk pemercikan air suci. Kemudian setelah peti diperciki air suci, lalu prodiakon melanjutkan, saudara terkasih disebutkan namanya di sini, kemudian dilanjutkan, pulanglah dan beristirahatlah dalam damai Tuhan, amin. Setelah itu, lalu kemudian dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup seluruh rangkaian ini. Sebenarnya sudah mau masuk pada bagian penutup. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan seterusnya sampai selesai doa Bapa kami. Dilanjutkan dengan ini pengantar. Saudara-saudari, ini saatnya kita serahkan saudara atau saudari kita atau anak kita kepada Bunda Maria, dan disambung dengan mungkin disambung dengan kata-kata untuk didoakan kepada Yesus putranya. Kemudian didoakan di sini 3 kali salam Maria sebelum jenazah dimasukkan. Lalu kemudian ditutup dengan kemuliaan. Lalu kemudian pemimpin doa mengucapkan, Ya Tuhan, terimalah hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu dan perkenankanlah dia beristirahat dalam damai-Mu. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dan mendapat ketentraman karena kerahiman Tuhan. Ini bagian terakhirnya. Lalu kemudian setelah ini jenazah dimasukkan ke dalam peti sambil dinyanyikan lagu penutup. Oke, jadi ibadatnya selesai. Ibadat memasukkan jenazah ke dalam peti sudah selesai. Nah, saudara-saudara, karena ini panduannya singkat, tutorial, jadi tidak ada yang perlu saya jelaskan, tidak banyak yang perlu saya jelaskan. Saya hanya menyebutkan begini, seperti ini, prosedurnya kira-kira urutannya seperti itu.
maka memang tidak banyak yang harus dijelaskan karena semua jelas di dalam tulisan. Harap diperhatikan catatan-catatan merah yang saya tulis di bagian bawah dari setiap bagian-bagian yang mana ada tulisan merah, maka itu akan menjadi pokok perhatian kita. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan atau ada yang inginkan Anda komentari, silakan ditulis di kolom komentar. Dan saya ingatkan sekali lagi kepada saudara, teks panduan ini dapat Anda download di link video yang sudah ada di kolom deskripsi. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.